Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ibu harap kalian tetap semangat dan sehat dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, di sini kami akan belajar mengenai menjaga kesehatan, terutama pada kesehatan mata. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, kemarin kan kita udah membahas mengenal perasaan. Sekarang kita akan membahas mengenai bagaimana menjaga kesehatan, lebih tepatnya pada kesehatan mata. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi mengenai menjaga kesehatan. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana menjaga kesehatan mata dengan baik dan benar. Yang ketiga, ada peserta didik dapat menyebutkan hal apa saja yang dapat merusak kesehatan mata. Oh iya, sebelum masuk kepada materi yang akan kita bahas, Ibu mau tanya sih kepada kalian, ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, jika kalian diberikan waktu untuk bermain handphone oleh orang tua kalian, berapa lama kalian melihat layar HP setiap hari? Yang kedua, mengapa kita perlu membatasi waktu pemakaian HP? Yang ketiga, hal apa saja yang bisa merusak kesehatan mata? Dan yang keempat, apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mata? Oh iya anak-anak, sebelum memasuki materi, selanjutnya di sini Ibu memiliki cerita pendek. Setiap hari, Yusuf selalu sibuk bermain handphone sampai malam hari. Bahkan sampai menolak makan sayur dan buah. Suatu hari, Yusuf mengeluh pusing akan buramnya di matanya. Ibu meminta Yusuf agar tidak terlalu lama bermain HP. Nah, menurut kalian, apakah yang dilakukan Yusuf itu termasuk perbuatan yang baik? Dan apakah yang dilakukan Yusuf tersebut membuat matanya menjadi sehat? Iya betul teman-teman, yang dilakukan Yusuf adalah perbuatan yang salah. Dia setiap hari sampai malam hari selalu bermain handphone tanpa henti. Kalian tahu nggak, ada aturan bermain handphone agar mata kalian tetap sehat. Aturannya yaitu dengan 20, 20, dan 20. Nah, 20 pertama, coba berhenti memainkan handphone setiap 20 menit. Lalu, kalian menatap benda yang berjarak 20 kaki dan menatap benda tersebut selama 20 menit. Itu akan membuat kalian lebih fokus dan akan menjaga mata kalian tetap sehat. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah bisa dipahami? Baik, agar kalian lebih bisa memahami atau lebih mengerti tentang penjelasan tadi, Ibu akan memberikan sebuah tayangan video kepada kalian dan kalian harus mengamati video tersebut, apa saja yang ada dalam video tersebut. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, perkenalkan aku Budi. Hobiku nonton video, bermain game di HP, dan bermain game online. Tapi aku juga sangat menyukai membaca cerita online loh. Di sini aku ingin cerita pengalamanku mengenai dampak bermain gadget yang berlebihan. Biasanya, setelah bangun tidur, aku tidak langsung mandi. Hehehe. Aku mengambil tabletku dan bermain game. Karena aku malas menyalakan lampu kamar, akhirnya aku pun bermain dengan cahaya dari lampu tidur saja. Jika sudah jam 6, aku harus mandi dan sarapan pagi. Saat makan pun biasanya aku sambil menonton video di HP ibuku. Setelah selesai, aku berangkat ke sekolah.
Setelah pulang dari sekolah, aku bermain game online. Asik sekali. Sampai akhirnya aku tidak sadar kalau ternyata aku sudah bermain selama 4 jam. Pada malam hari, aku belajar membaca. Selain belajar dari buku, aku juga belajar membaca dari tabletku. Dan biasanya, aku membaca dengan jarak yang sangat dekat. Sebelum tidur pun biasanya aku menonton video dengan tiduran. Sampai akhirnya, ketika bangun tidur, mataku terasa gatal dan mataku juga belekan. Lalu, ketika aku bermain game, tiba-tiba mataku terasa kering dan memerah. Ayo Budi, coba dibaca tulisan di papan tulis ini. Saya tidak bisa melihat dengan jelas tulisannya, Bu. Buram. Mata kamu kenapa Budi? Kamu harus segera ke dokter untuk periksa mata ya. Baik, Bu. Aduh, aku tidak percaya diri menggunakan kacamata. Masa aku masih kecil sudah menggunakan kacamata? Aku malu. Pasti nanti diketawain teman-teman. Buat teman-teman semua, jangan bermain HP ataupun tablet secara berlebihan ya, karena akan membuat mata kita sakit dan menyebabkan mata kita minus. Dan juga bisa menyebabkan computer vision syndrome atau yang biasa disebut sindroma gangguan mata. Kita boleh menggunakan HP dengan durasi 1-2 jam saja per hari. Lalu, ketika menggunakan gadget, atur posisi tubuh yaitu dengan duduk, tidak boleh dengan tiduran. Pastikan jarak HP dan mata cukup jauh, yaitu atur jarak mata dengan HP lebih dari 30 cm atau sekitar 2 jengkal tangan orang dewasa saja. Dan ketika menggunakan gadget, disarankan di tempat dengan pencahayaan yang terang. Terima kasih teman-teman, dadah! Baik, dari tayangan video tadi dapat kita simpulkan bahwa menjaga kesehatan itu paling penting, terutama pada kesehatan mata. Kita jangan setiap hari menonton HP secara monoton sampai tengah malam, dan kita harus selalu makan sayur yang bergizi, apalagi wortel, tomat yang mengandung vitamin A. Nah, dari pemaparan materi tadi, kita memiliki beberapa kosakata yang unik. Yang pertama adalah handphone. Handphone adalah alat elektronik dalam ukuran kecil yang memiliki fungsi khusus dan terus mengalami perubahan. Yang kedua ada kacamata. Kacamata adalah alat elektronik dalam ukuran kecil yang memiliki fungsi khusus, terutama pada membantu penglihatan mata. Yang ketiga ada kesehatan. Kesehatan di sini yaitu lembaga sosial yang bergerak di bidang kesehatan, jaminan pelayanan kesehatan masyarakat. Yang keempat ada mata. Mata adalah indera untuk kita melihat. Baik, dari penyampaian materi yang Ibu sampaikan tadi, apakah dapat dipahami semuanya? Nah, agar kalian lebih paham dengan materi yang Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan beberapa tugas dan dikumpulkan minggu depan ya. Tugasnya nanti Ibu kirimkan pada WA group atau nanti Ibu serahkan di sini. Nah, Ibu memiliki satu pesan untuk kalian ya. Anak-anak, mata kita adalah anugerah dari Allah yang sangat berharga. Dengan mata, kita bisa melihat, membaca, melihat teman. Maka, kita harus saling menjaga kesehatan mata kita. Batasi penggunaan HP yang terlalu berlebihan. Yuk kita saling jaga mata kita agar tetap sehat dan sempurna. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.